Dua-dua. Saya sendiri pernah. Tapi saya hilang. Sebabnya apa? Sudah diajari Tuhan. Istri saya, oh sakit hatinya sama saya, segudang. Dulu. Sebab saya itu keras sekali dulu, saudara. Diubah oleh Tuhan luar biasa. Saya itu diktator, saya itu luar biasa menyakiti dia. Tapi untungnya dia hilang semua, sudah dihilangi. Makanya mekar dia. Loh, mekar itu ada dua loh. Karena frustrasi, karena seneng bisa. Frustrasi, mekar kenapa? Makan terus. Jadi yang mekar terus karena makan terus itu pasti frustrasi. Maka hati-hati saudara. Nah, saya itu pernah disakiti hati. Nah, tapi tidak banyak, sedikit. Saya nyakiti hati lebih banyak. Nah, tapi saudara, itu harus benar-benar dikeluarkan. Kalau tidak, saudara membayar harganya. Nah, saya tanya, kalau kamu disakiti hati, itu diizinkan Tuhan apa enggak? Nah, kenapa kok diizinkan? Untuk membentuk kamu. Tuhan itu punya maksud yang baik. Kalau kamu dibentuk tidak selesai-selesai, ya disakiti hati terus. Wong kamu yang degil, dablek. Nah, kita itu tidak sadar, saudara. Tuhan membuat orang itu disakiti hati, di penderitaan untuk mengubah. Saudara harus perhatikan, Tuhan Yesus menanggung penderitaan. Buat siapa? Buat saudara. Kenapa Tuhan Yesus mau menanggung penderitaan? Karena supaya saudara menyadari bahwa penderitaanmu itu tidak seberapa dibandingkan dia. Makanya pada waktu ibu saya mengalami itu, saya berdoa. Saya ajak Nani berdoa. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau tidak jawab Nani? Tuhan berkata apa? Lawang hatinya lebih condong sama ibunya daripada aku kok. Dia lebih bingung ibunya daripada aku. Nggak, kurang percaya. Loh kok aneh. Kurang percaya. Nah terus saya nggak bilang gini, Tuhan kasihani toh mamahku jangan gila gini-gini. Nggak. Saya cuma tanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, menurut engkau mamahku ini sudah waktunya pulang apa enggak? Loh, ya toh. Tuhan bilang sudah. Nah, kalau sudah ya sudah, biar mati tidak apa-apa, mau masuk surga. Nah, saudara, itu tahu enggak hatimu di situ pada? Itu dinilai Tuhan, itu yang menyebabkan saudara itu tidak peka lagi. Maka dari itu hati ini harus benar-benar bersih. Belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu lakukan. Dari hati ini penting sekali, karena ini kuncinya. Nah, maka pada waktu saya mengatakan begitu, Tuhan berkata, sudah waktunya. Ya, oke. Sudah waktunya. Oke, Tuhan. Tapi Tuhan, kalau dia mati di Australia, anak cucunya di sini itu kira-kira 30. Mbok gotong ke Australia, mbok kasih duit, mbok bayari nyewa pesawat. Tuhan malah ngomongnya gini, lah maumu piye? Nah, lucu toh? Maumu piye? Nah, itu kan berarti Tuhan itu memperhitungkan kita. Kasihnya luar biasa. Makanya kalau saudara sakit hati tidak selesai-selesai terus, ya kamu dibiarkan menderita sampai puluhan tahun, akhirnya sadar bertobat. Ya rugi. Lebih baik cepat-cepat dibuang. Maka pada waktu itu saya bilang, mauku Tuhan, biar dia mati di Indonesia. Wes gitu tak? Oke, Tuhan bilang, oke. Nah, kalau oke, biar
jangan mati di sana Tuhan, tapi mati di Indonesia. Ya. Nah, lalu Tuhan, dia kan sudah dianggap gila. Wong tiap seperempat jam muter-muter. Lah terus nanti di pesawat ngomyang, ngoceh, muter-muter, kan ndok pesawat ribut. Bahwa orang gila belum tentu boleh loh. Lalu Tuhan bilang, lah terus ya sembuhin dhisik toh Tuhan. Lah engko mulai, gue dari sini mati gitu. Tuhan bilang apa? Ya kena loh. Bayangin saudara. Jadi buat Tuhan itu tidak masalah saudara. Ya kena loh. Entuk Tuhan, entuk. Ada entuk. Ganti aku tanya, terus kapan? Loh, tiba Tuhan itu aja mbok borong, sampai seter. Tak jawab. Tuhan itu maunya apa? Selangkah. Tuhan itu akrab sekali. Nah, tapi saudara kerap kali gini toh. Tuhan itu maha tahu. Aku belum sembahyang aja sudah tahu. Jadi perlu apa sembahyang? Lah ya rugi kamu. Tuhan mau kita berperkara. Loh. Tuhan mau saudara dan saya berperkara supaya saudara dibenarkan. Itu Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Lalu dia bilang, oke, nanti malam tak jamah. Ya sudah. Aku bilang, terima kasih Tuhan. Amin. Saya telepon. Siap, nanti malam dijamah. Oh, pikirannya adikku sama bapakku, sama kakakku bilang apa? Wah, puji Tuhan, nanti malam dijamah. Terus? Siap. Gitu toh? Nggak taunya apa terjadi saudara. Sore masuk ke malam, mamai tambah teriak-teriak, gila nih malah ngetop. Dua diteriak-teriak, tahu terus dia bilang sakit luar biasa sampai jam 2 malam. Sampai ayah saya bilang gini, katane sembuh, mau dijamah, lah kok tambah ngetop gini. Nah, saya bilang karena kamu belum mengenal akan Tuhanmu. Tuhan itu memang suka bikin kejutan. Dan Tuhan itu paling suka buat ketegangan. Nah, sebab dia itu sutradara. Dia kalau bikin film, kamu kalau lihat film sing tegang sing malah seneng tuh. Tahu bahwa mau dipukul di sana. Kamu sampai turut-turut toh. Awas. Loh, oh, kamu lihat kok dia yang main kok kamu yang turut-turut. Nah, itu Tuhan tuh gitu saudara. Setelah jam 2 sudah ngetop, dia teriaknya itu sampai saumah kedengeran. Lalu Tuhan ini datang ngomong sama mamah, cuma ngomong gini. Penderitaanmu itu belum seberapa dari penderitaanku. Kok sudah teriak-teriak kayak begitu? Ayo ngucap syukur. Dia kaget. Ya betul Tuhan. Iya, kamu mesti. Aku menderita lebih dari itu 1000 kali daripada yang kamu tanggung. Tapi aku tidak teriak-teriak kayak kamu. Ayo ngucap syukur. Dia ngucap syukur. Betul Tuhan, betul Tuhan. Nah, sekarang papa sama adik-adik saya sama kakak saya sembayangnya, lihat mama kayak gitu sembayangnya bagaimana? Pasti ribut toh. Tuhan, kasihani dong Tuhan. Loh, kamu kasihan sama mamah, apa Tuhan sama kasihan sama mamah, kasihan mana? Oh, ngerti. Tuhan Yesus lebih kasihan toh? Nah iya, lah kok kamu ribut? Nah itu karena kamu belum mengenal Tuhan. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan, tidak usah ribut. Sebab dia sudah mengukur, tidak akan dibiarkan pencobaan itu melebihi dari kekuatannya. Pinter, ngerti lu ya. Ngerti toh? Tapi ngomel, lah itu gerutu. Dah kuat Tuhan lah. Kalau kamu bilang tidak kuat itu berarti kamu percaya tidak akan firman. Enggak, makanya tidak jadi-jadi. Saya ngalami semua.
Loh. Lalu Tuhan berkata, ngucap syukur. Setelah dia ngucap syukur, teriak-teriak, ngucap syukurnya jadi teriak-teriak, orang-orang teriak-teriak, nangis. Terus Tuhan bilang, sembuh, sembuh. Langsung saat itu sembuh. Sampai papa saya teriak-teriak, sembuh, sembuh aku. Tuh, baru dijamah Tuhan Yesus sembuh. Loh. Tuhan itu memang suka gitu, saudara. Engkau itu kenal dia, engkau hatimu bersih, percaya sungguh sama dia, dia akan melakukan segala perkara. Jangan percayamu dibatasi dengan pikiran. Nah, sebabnya gini, saudara. Kita kerap kali itu mengenal akan sesama kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Contohnya, saya sama istri saya. Pada waktu di Australia, saya berkata, dia pada waktu kena serangan pembuluh darahnya pecah semua mau mati itu, dia bangun pagi, dia bilang gini, loh Yang, kamu ini kok lampu mau matiin? Loh, lampu padangnya kayak gini, wong aku jam 4 sudah sembahyang. Kenapa lampu ini padang kok? Loh, gelap. Waktu saya lihat, wih, darah tok. Matanya itu darah semua. Lalu tubuhnya semua tak lihat, wih, dasternya itu darah semua. Oh, aku bilang, wos game ini kue. Loh, saya ngomongnya gini, saya saksikan ya tanya itu orangnya ya begitu, apa adanya. Saya memang orangnya bloko, ndak bisa tedeng aling-aling kok. Aku bilang, wes tutup mata. Aku bilang, kenapa? Pembuluh darahmu seluruh tubuh pecah dan matamu ndak bisa lihat tuh karena ketutupan darah. Nah terus, ya wis, sebentar lagi kue meh game iki. Dan beres-beres, saya bilang. Loh, saya ngomongnya gitu. Coba saudara, kalau itu istri-istri sedang ngalami kayak istri saya, suaminya ngomong gitu dan hatinya masih ada kepahitan, kira-kira dia tambah amin atau tambah jengkel? Tambah jengkel dah? Tambah jengkel, tambah langsung mati dah? Mati, masuk neraka. Karena kaget. Untung istri saya itu sudah kenal saya. Lah terus apa yang saya lakukan? Lalu saya bilang, beres-beres. Minta ampun. Jadi dia mati masuk surga. Saya bilang gitu, saudara. Terus saya mikir, ini mikir. Jadi masih mikir saya. Piye iki dia mati iki? Repot iki. Terus jam 8 saya telepon Garuda karena teman saya penguasanya Garuda di Australia. Pak, ngirim mayat angel susah apa gampang? Kenapa? Istriku ini antara mati hidup. Pak, ngirim mayat angel susah apa gampang? Kenapa? Istriku ini antara mati hidup. Jadi aku mesti siap-siap. Bayangin, di depan dia loh saya telepon. Kira-kira kalau istri ini masih sakit atau tidak? Hurung mati wis disiapno peti mati. Ditanya ke kargo meneh. Dia bilang kalau mati, wah repot Pak. Kalau mati di Australia, loh repotnya apa? Harus diatopsi, harus diperiksa matinya dibunuh atau matinya penyakit atau apa, dikarantina. Waduh. Kok susah kayak gitu? Wis gitu biayanya mahal 4.000 Australia dolar. Wah, belum dokternya, belum peti mati nih. Waduh, kok larang? Nah, setelah itu baru saya ini lapor Tuhan. Tuhan, kira bojoku mati repot loh Tuhan. Keadaannya gini, tak lapor ke semua saudara. Jangan lalu gini, Tuhan Engkau maha tahu. Amin. Tuhan sih memang maha tahu, tapi Tuhan itu mau saudara itu akrab dengan dia. Loh. Ngerti enggak? Jadi pada waktu itu saya tanya gitu, lalu Tuhan bilang, mau apa? Loh gitu. Padahal dia sudah cerita sama saya. Loh yang betul yang aku ini sudah terbang balik lagi. Loh itu malaikat-malaikat wis do teko. Kok enak ya? Ayo wis ngucap syukur. Kok sik aku tak urusan be Tuhan sik aku.
Jadi dia keadaannya cerita gitu, aku urusan sama Tuhan. Loh, itu loh saudara. Saya kemukakan. Lalu Tuhan bilang, maumu apa? Aku cuma minta satu hal Tuhan. Apa? Mau menyelesaikan tugasku di Australia. Supaya aku menggenapkan rencanamu dalam hidupku. Saya baru tahu apa yang saya doakan begitu. Itu berharga di hadapan Tuhan. Mengapa? Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam kitab Yohanes, aku memuliakan engkau Bapa dengan menyelesaikan pekerjaanku di dalam dunia ini. Saudara tahu? Jadi saudara dan saya harus punya motivasi hati yang selalu memuliakan Bapa. Jadi kalau saudara itu disakiti hati sama suami, istri, anak, sama orang lain, tujuan Tuhan apa? Supaya saudara berubah. Kalau saudara berubah, berbuah roh, kasih, Bapak dimuliakan enggak? Itu tujuannya saudara. Jangan saudara kira kalau engkau menginjil, engkau berkarunia, engkau membangkitkan orang mati, engkau disenangi orang jutaan, lalu itu dihitung Tuhan harganya mahal. Enggak. Kalau engkau berubah, menyatakan firman Tuhan di dalam hidupmu, seperti dikatakan, kalau engkau dianiaya, berkati, menjadi pelaku firman. Kalau engkau diejek, ucapkan syukur, berkati, doakan. Kalau engkau dimusuhin, berikan dia makan, berkati dia. Saudara, saya menjadi pelaku firman. Saudara menjadi pelaku firman, itu namanya apa? Memuliakan Bapak. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari bahwa kehidupan di dalam dunia ini, kalau saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya maksud, punya tujuan dalam pribadi demi pribadi. Tujuannya apa? Supaya engkau mengasihi Yesus dan engkau akan tinggal di surga bersama dengan Dia. Dan upahmu besar. Maka dari itu saudara harus tahu rahasianya. Saya dulunya tidak tahu kalau sakit hati itu baik. Disakiti itu karena Tuhan punya maksud. Pada waktu saya dipanggil Tuhan umur tahun 80, lalu Tuhan bilang, kamu tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah. Dan tidak langsung dipanggil saudara. Ternyata 3 bulan saya di rumah. Di rumah. Nganggur, sembahyang, baca Alkitab. Tidak dipanggil, tidak diapa-apain. Ternyata Tuhan itu punya maksud. Saya disakiti hati sama istri saya baru tahu. Belakangan baru, mau apa Tuhan? Karena kalau dia tidak nyakiti kamu, dia nanti tidak bisa kamu tinggalkan. Oh, ngerti loh saudara. Bayangin waktu nganggur, dia masak di dapur. Saya tanya gini, kamu kok sibuk-sibuk siang? Jawabannya itu di luar pikiran saya. Jawabannya gini, aku sibuk-sibuk lumayan timbang kowe pengangguran. Wah, aku kaget. Itu kayak pisau nunjem jantung, maknyes. Bayangin saudara, wah aku sampai kaget. Loh, istriku ini lembut gitu, tek wis nusuk kok mak peles sampai tutukan. Aku bilang, loh Tuhan bilang, jangan sakit hati. Sebab dengan begitu dia nanti lusa, aku sudah bawa kamu pergi. Dan kalau dia keluar dari omongannya sendiri, dia tidak bisa nuntut kalau aku pergi. Karena dipanggil Tuhan. Ya dah? Loh, Tuhan itu punya maksud luar biasa. Loh, ngerti tidak saudara?
Jadi kalau engkau disakiti hati, Tuhan pasti punya maksud untuk mengubah sana, untuk mengubah kamu. Dan rencana Bapakmu di surga kesampaian. Loh, tapi kenapa sampai sekarang kamu belum hilang-hilang sakit hatimu? Kok masih kamu simpen apa? Itu keakuan, saudara. Karena pikiranmu itu lebih dominan, bukan hatimu. Maka dari itu kita harus belajar dan cepat bertobat. Karena Tuhan melalui Rasul Paulus berkata, adalah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Lah, kalau sakit hati jadi kendor enggak? Jadi kendor. Ya toh? Pelayanan sakit hati kendor. Ya. Itu kenyataan, saudara. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan. Bahwa saudara tahu harapan saudara untuk memuliakan Bapa supaya kamu upahmu besar di surga. Saudara tahu? Makanya di surga itu nanti banyak perempuan-perempuan daripada laki. Karena sebetulnya perempuan-perempuan itu paling banyak disakiti hati. Tapi kalau dia mengerti dan bertobat, kedudukannya tinggi. Sebetulnya saudara itu harus enak seperti Tuhan Yesus. Harus bisa mengosongkan diri, tidak menuntut hak, sebagai anak Allah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, tetapi menerima, rela, karena Allah punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Tuhan dimuliakan. Nah, Tuhan nanti yang menjadi pembela saudara. Sehingga kemuliaan Bapa dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Maka dari itu kuncinya saudara itu harus rela, ngomong, mau, tapi belum mampu. Jadi ngaku sama Tuhan bahwa saudara dan saya rela, mau, tapi aku tidak mempunyai kemampuan Tuhan. Siapa yang memampukan? Roh Kudus. Saudara dan saya minta pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya mampu melalui darahnya Yesus. Ini hidup kekristenan. Maka dari itu saudara kita tidak perlu takut dan khawatir. Ini ada istirahat tak, Linda? Ada minum-minum toh? Tidak ada loh. Nah, tidak usah istirahat lah ya. Bablas saja. Jadi saudara perhatikan supaya kita ini bebas. Sebab ini waktunya sudah singkat, saudara. Saya dengar ada orang yang zaman tahun 50-an itu dengar dari Osborne. Osborne itu ternyata sudah pernah menubuatkan tentang Indonesia. Bahwa Indonesia ini nanti dipimpin oleh kepala negara yang begini, yang begini. Jadi sudah singkat waktunya kedatangan Tuhan, saudara. Hamba-hamba Tuhan besar sekalipun sekarang bilang apa? Tahun 2000 tidak ada program. Tidak ada program. Jadi tidak merencanakan pergi kemana, penginjil kemana. Tidak ada program. Kenapa? Sebab tahun 2000 Tuhan berkata, itu bukan bagian manusia, itu bagiannya Allah. Maka dari itu, saudara harus siap-siap. Kalau tidak, saudara ketinggalan nanti. Saudara setengah mati di dalam dunia, bayar ini, bayar itu. Tapi saudara ketinggalan, percuma. Buang sakit hati. Tinggalkan semua.
dengan positif berpikir, pengharapan. Tuhan, biarkan aku ngalami semuanya ini, karena Tuhan punya maksud membangun aku supaya aku berbuah, membangun orang yang menyakiti hati supaya dia sadar dan bertobat, dan kemuliaan Bapa dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Sebab tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Yesus tidak akan dimuliakan kalau Yesus tidak mau disakiti. Maka dari itu, sediakan hati dan pikiran saudara. Bebaskan. Hari ini bertobat. Lalu kita minta pertolongan Roh Kudus dan darah Yesus yang membebaskan saudara dan saya. Ngerti? Sebab yang menyakitkan hati itu gampang, saudara. Gampang sekali sakit hati itu terjadi. Karena apa? Karena pengetahuan kita. Kita gengsi. Karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan punya rencana. Makanya saudara, saya itu waktu ketemu Tuhan di dalam pengasingan, Tuhan berkata apa? Yang pertama, Yusa, kamu harus sadar bahwa kamu ini bodoh. Padahal saudara kalau dikasih tahu, dikatain bodoh, sakit hati tidak? Padahal Alkitab mengatakan loh, cuma Alkitab itu kata-katanya lebih sederhana. Coba perhatiin di dalam ayat yang ke-16 akhir. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sebetulnya jangan menganggap dirimu pandai itu sebetulnya bodoh enggak? Hanya kalau dikatain bodoh kok kamu kok sakit hati? Wong Alkitab yang ngomong, jangan menganggap dirimu. Jadi kamu ini nggak bisa tidak bodoh, dunia ini bodoh. Makanya kamu tuh mesti ngomong, perkatakan firman ini untuk dirimu. Saya setiap kali saudara mesti ngomong gini, aku bodoh, aku tidak punya apa-apa. Jadi kalau orang bilang, apa Yusa? Wong sekolah Alkitab ora. Ya ora apa-apa, memangnya bodoh ya. Betul. Nah, kamu bisa gitu dah? Lu kok hehehe. Jadi kalau istri suami bilang, kamu bodoh, kamu harusnya bagaimana? Nah, memangnya bodoh. Kira-kira kalau suami ngomongin, kamu bodoh. Ya memang makanya aku punya suami kamu karena kamu lebih pinter, lumayan tau tidak ya aku malah bodoh tau. Kira-kira suami ini tambah marah atau tambah? Enggak. Tapi kalau bilang, sombong amat, sakit hati enggak? Sakit hati, saudara. Saya enggak pernah sakit hati kok. Kenapa? Memangnya bodoh. Kenapa? Tuhan sih ngomong. Makanya nanti sore saudara, nanti sore itu saya disuruh ngasih saudara apa? Apa yang saya dapat dari Tuhan, saya disuruh memberikan kepada saudara. Karena nanti sore itu harus ada pemulihan keluarga demi keluarga. Cuma saya diberikan oleh Tuhan, saya akan berikan kepada saudara. Cuma ini jumlahnya tidak banyak. Hanya sekitar 500. Jadi saya cuma minta setiap keluarga itu cuma satu. Nah, nanti bisa difotokopi toh. Kemudian yang di sebelah kanan itu tongkat, yang di sebelah kiri itu pedang. Tongkat itu Roh Kudus, yang sebelah kiri itu pedang itu firman. Yang di tengah itu seperti bait Allah, itu saudara dan saya. Hatimu harus diisi benar-benar. Makanya itu siapkan. Soalnya apa? Kalau tidak, saudara tidak akan sampai kepada akhirnya. Sampai lucu, sampai saya bilang, loh Tuhan, ini kok dari dulu engkau beri tahun 80 kok baru sekarang. Ada waktunya semuanya itu. Jadi saya tidak mau melakukan sebelum Tuhan perintahkan. Karena jalan satu-satunya yang bisa membawa saudara dan saya sampai adalah pimpinan Roh Kudus.
tuntunan dia, pimpinan dia dan firman, itu yang menyebabkan saudara dan saya tiba kepada kemuliaan Bapa. Amin. Mari kita berdoa.